Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 8, bab yang ketiga dengan judul Memilih untuk Tidak Berputus Asa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Berkati kami, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini adalah terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Pada slide saya tuliskan ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dasar firman Tuhan yang kedua yaitu terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 34. Pada slide saya tuliskan ayat 30 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dasar firman Tuhan yang ketiga terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Fight or flight. Setelah kita mempelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari kesulitan itu? Ini yang disebut dengan melarikan diri. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, fight
atau flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, flight artinya lari, meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu. Karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup, betapapun sulitnya. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak lebih lanjut. Kita belajar dari syair pujian. Tak ku tahu akan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dari syair ini kita bisa melihat kita mungkin tidak akan tahu akan hari esok, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita menuju ke masa depan yang lebih baik bagi diri kita sebagai orang percaya. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Perhatikan bahwa kata merasa dicetak miring. Dan tambahan kata merasa ini membuat makna kalimat yang berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan merasa. Artinya, belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya, karena ia tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit. Kisah pilu pada tahun 2003 terjadi pada Hendrianto yang memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan Rp2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu, ia baru berumur 12 tahun. Masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah berarti harus mengakhiri hidup. Untung niat ini tidak tercapai. Walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kuat tali di lehernya. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan? Bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri, apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukan hak kita. Pesan Tuhan Yesus dalam menghadapi hidup. Matius 6 ayat 25-34. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Yang kedua,
bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Gaya hidup seperti ini ternyata malah merusak kesehatan, sehingga sebagai akibatnya, pada saat mencapai usia sekitar 40 tahun, bisa menderita penyakit jantung atau diabetes dan sebagainya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, memakan makanan secara teratur, dan yang memenuhi gizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang baik. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Tuhan akan selalu menolong kita. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi, saat kita bingung apa yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tetapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular? Jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Matius 7 ayat 9-11. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sungguh, kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita, bukan? Tugas yang pertama, wawancara. Tanyakan kepada 7 orang temanmu, apakah mereka pernah berputus asa? Apa penyebabnya?
Apa saja yang mereka lakukan ketika putus asa? Dan apakah tindakan itu berhasil mengatasi keputusasaan mereka? Tulis hasil pengamatanmu itu dalam bentuk PPT. 1. Nama penyebab putus asa, hal yang dilakukan saat putus asa, berhasil mengatasi putus asa atau tidak berhasil mengatasinya. Keterbatasan manusia. Letak keterbatasan manusia, lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Contohnya, membeli HP hanya untuk dipamerkan sebagai gaya hidup. Membeli sepeda motor padahal belum memiliki SIM. Tugas kedua, menemukan janji Allah di dalam Mazmur 21-30. Jadi Mazmur pasal 21-30. Membuat 2 jenis catatan. Pertama, catatlah ayat-ayat mana saja yang mencerminkan keputusasaan si penulis Mazmur. Kedua, catat juga ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur kepada Tuhan. 1. Ayat-ayat yang mencerminkan keputusasaan si penulis Mazmur. Yang kedua, ayat-ayat yang mencerminkan harapan yang dimiliki si penulis Mazmur. Tugas ketiga, menguraikan tentang makna lagu. Jadi, di sini ada sebuah lagu, syairnya saya bacakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. 1. Uraikanlah apa makna dari lagu ini. Yang kedua, uraikanlah apa kesan Anda terhadap lagu ini. Rangkuman, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Baik, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini, bahwa kami memilih untuk tidak berputus asa. Kami ingin tetap semangat menjalani kehidupan ini dengan semangat dan yakin dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami yakin Tuhan, di saat-saat yang sulit Tuhan yang kami hadapi, kami percaya Engkau tetap memberikan solusi yang terbaik. Engkau tetap memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan di materi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.